wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara hilfatan liman arada an yazakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahda
لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ومن سلك على نهجه إلى يوم لقاء ربه عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعة رسوله لعلكم ترحمون وقال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman yang Allah muliakan, semoga kehadiran kita di tempat yang baik, pada waktu yang baik, dengan niat dan tujuan yang baik, pada siang yang penuh berkah ini, Allah catatkan kita semua bagian dari hamba-hamba Allah yang istiqamah berbuat baik sekaligus istiqamah menjadi orang baik. Dalam agama kita, menjadi orang baik saja tidak cukup jika tidak mau berbuat baik. Sebaliknya juga, berbuat baik saja tidak cukup kalau tidak dilanjutkan menjadi orang baik. Maka ada konsep iman dan Islam. Makna yang paling sederhana dari iman dan Islam, iman itu pengakuan, Islam itu pembuktiannya. Beriman tapi tidak berislam sama saja ngaku tanpa bukti, atau sebaliknya berislam tapi tidak beriman, itu pembuktian yang tidak akan pernah mendapatkan pengakuan. Semoga semua kita yang telah terhimpun ini, Allah catatkan bagian dari hamba-hambanya yang beriman dan berislam sekaligus, yang mewujud dalam ketakwaan, baik takwa secara individu, spiritual, maupun ketakwaan secara sosial. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, singkat saja dari mimbar khutbah yang mulia pada siang yang penuh berkah ini, ada satu informasi yang sama-sama harus kita jadikan renungan dalam konteks kekinian yang penuh dengan dinamika dan ketidakpastian hidup ini. Ikhwatal iman, di dalam Quran surat yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13, waqala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka, kata Allah,
Allah bertanya kepada iblis, bukan berarti bertanya dalam ketidaktahuan, tetapi Allah ingin memberikan pelajaran kepada hamba-hambanya. Allah bertanya kepada iblis, apa yang membuatmu tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan, kata Allah. Jawaban iblis adalah, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam, kata iblis, karena saya dari api, Adam engkau ciptakan dari tanah. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, sederhananya begini. Ada makhluk Allah namanya iblis. Allah ciptakan dari api. Setelah Allah ciptakan, iblis ini bertempat tinggal di surga. Tinggal di surga. Kemudian terusir dari surga karena satu alasan, kesombongan. Maka dalam ayat itu Allah tegaskan, malaka an tatakabbara, kamu tidak pantas berlaku sombong, kata Allah. Ini satu sisi, ikhwatal iman. Ada makhluk Allah namanya iblis, diciptakan dari api, ditempatkan di surga, terusir dari surga karena kesombongannya. Di sisi yang lain, ada makhluk Allah namanya manusia. Manusia jumlahnya sekitar 8 miliar di atas muka bumi ini. Diciptakan dari tanah, belum pernah merasakan surga dan tidak pernah tinggal di dalam surga kecuali manusia pertama yang bernama Adam alaihi salam. Selain Nabiullah Adam, yang namanya manusia belum pernah masuk surga dan belum pernah tinggal di dalam surga. Makhluk Allah bernama manusia ini diciptakan dari tanah, belum pernah tinggal di surga, belum pernah merasakan surga, pengennya masuk surga, tapi sombongnya melebihi iblis laknatullah. Ada makhluk bernama iblis, diciptakan dari api, pernah merasakan surga dan pernah tinggal di surga, terusir dari surga, dilaknat sampai hari kiamat. Alasannya satu, sombong. Yang tadi makhluk bernama manusia, diciptakan dari tanah, belum pernah tinggal di surga, belum pernah merasakan surga, pengennya masuk surga, sombongnya ngalahin iblis. Subhanallah, ikhwatal iman. Kenapa manusia itu lebih sombong daripada iblis? Iblis, kalau kita kaji dari sisi monoteisme, iblis tidak mau sujud kepada Adam, sebab iblis sudah bersumpah tidak akan sujud kepada apapun yang diciptakan oleh Allah, karena menjaga kemurnian tauhidnya hanya kepada Allah. Itu satu sisi, dari sisi monoteisme. Coba manusia, ikhwatal iman, pembangkangannya kepada Allah sudah tidak terhitung dalam hidup ini. Iblis hanya satu kali membangkang, ikhwatal iman, satu kali menolak sujud kepada Adam, Allah usir dari surga, Allah laknat sampai hari kiamat. Manusia, pembangkangannya sudah tidak terhitung dengan angka, tapi masih dengan pedenya ingin masuk surga Allah, bahkan tidak sedikit dalam tanda kutip
yang rebutan surganya Allah dengan segala dinamikanya. Sederhananya ikhwatal iman sebagai penutup begini. Apa sih sombong itu? Sombong itu didefinisikan dalam agama kita sederhananya bataral haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain. Menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain. Apa wujud nyatanya menolak kebenaran dalam kehidupan itu? Diatur Allah tidak mau, tapi mengatur Allah maunya. Diatur Allah tidak mau, maunya malah mengatur Allah. Dan itu biasanya dalam praktek keseharian. Itu kalau sholat cepat, kalau berdoa lama. Tuntutan banyak, tapi tidak tahu bagaimana melaksanakan kewajiban. Itu bentuk kesombongan dalam kehidupan. Wa ghamtun nas, memandang remeh orang lain, merendahkan orang lain, seakan-akan tanpa dia maka semua kehidupan tidak akan ada. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, memandang remeh orang lain ini bisa mewujud dalam skala individu yang paling sederhana dalam dua bentuk. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang dikenal dengan nama Abdullah bin Kuhafah. Beliau mengatakan hanya dua jenis manusia dalam hidup ini. Pertama, yus'idun nasa ainama zahaba. Dan yang kedua, yas'adun nasu iza zahaba. Jenis manusia pertama membahagiakan orang kemanapun dia pergi. Yus'idun nasa ainama zahaba. Dan yang kedua, yas'adun nasu iza zahaba. Manusia akan bahagia kalau dia sudah pergi. Yang pertama, kemanapun dia pergi membahagiakan orang. Dan yang kedua, orang bahagia kalau dia sudah pergi. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, kita tutup dengan satu ungkapan dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Waladatka ummuka ya ibna adama bakian wan nasu haulaka yadhakuna surura ihris ala amalin takunu bihi idh yabakuna dahikan masrura. Kita semua lahir ke dunia ini dalam keadaan menangis, sementara orang di sekitar kita menyambut dengan bahagia. Kondisi ini ikhwatal iman harus bisa kita rubah. Di saat kelak, pada saat kita harus tinggalkan dunia ini, kita tinggalkan dunia ini dalam keadaan tertawa bahagia. Sebagaimana Allah menyambut kita dalam Al-Quran pada ayat Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tapi orang di sekitar kita melepas dengan sedih dan air mata. Jangan sampai kondisi ini terbalik. Saat kita lahir ke dunia ini, kita datang, kita yang nangis, orang lain ketawa. Jangan sampai ketika azal kita nanti sampai,
kita tinggalkan dunia ini dalam keadaan menangis sedih, sementara orang di sekitar kita tertawa mensyukuri kematian kita. Nauzubillah. Tapi yang benar, kita datang dalam keadaan menangis ke dunia ini, disambut dengan bahagia dan tawa gembira oleh orang sekitar kita. Maka kelak ketika azal itu telah tiba, kita tinggalkan dunia ini dalam keadaan senyum bahagia, menyambut semua nikmat yang Allah janjikan kepada kita, sementara orang di sekitar kita melepas dengan air mata dan kesedihan. Kata beliau, kata kuncinya hanya satu: ihris ala amalin, banyak-banyak beramal soleh. Jangan cepat-cepat merasa paling beriman, jangan cepat-cepat merasa paling bertakwa, jangan cepat-cepat merasa telah banyak amal dan pahala. Sebab pada hakikatnya ikhwatal iman, tidak ada manusia yang sempurna dalam kehidupan ini. Sebab kehidupan ini sendiri proses perjalanan menuju yang maha sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga semua kita yang berhadir pada kesempatan siang yang penuh berkah ini, Allah senantiasa tunjuki ke jalan yang Allah cintai dan ke jalan yang Allah ridai. Waffaqanallah ila ma yarda wa yuhibbu insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu hadiyan ila siratihil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu ayyuhal muslimuna rahimakumullah anna Allah subhanahu wa ta'ala amarna bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi kudusihi wa qala ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa aqrabatihi wa ashabihi ajmain wa ala baqiyatis sahabah wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat,
Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Subhanaka ya Allah inna kunna minadh zalimin. Subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا يا الله غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت غفور رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا